Rasanya aneh sekali dan juga pahit ini mah. Gimana rasanya ya? Nggak enak kan? Tuh, apa ini? Seperti ada plastiknya. Terus rasanya juga pahit. Ini sih makanan berbahaya dan gak sehat. Kamu jangan beli di sana lagi ya. Kenapa mas? Ada apa rame-rame? Ini loh, jajanan anak kita. Ini mah mengandung plastik. Ada sisa potongan plastik. Nggak baik ini buat kesehatan. Wah iya, gak bener ini. Besok biar aku datengin lapak telur gulung itu. Iya, kalau perlu kita laporkan ke polisi. Halo anak-anak, pasti kalian sudah lapar sekali ya? Iya pak, aku mau dong telur gulungnya. Aku beli 5 tusuk ya. Ini uangnya. Aku juga ya pak, mau 4 tusuk aja ya. Ini uangnya. Oke anak-anak, ditunggu ya. Saya gulung dulu telurnya. Gimana sih pak caranya bikin telur gulung? Kok kalau aku sama ibu di rumah selalu gagal bikinnya ya? Oh gampang, yang penting adalah minyaknya jangan terlalu panas dan pakai telur yang segar. Oh gitu pak. Nanti aku mau coba buat deh di rumah sama mama. Jangan lupa pakai tusukan yang mereknya bambu hijau. Kalau tusukan biasa nggak akan kuat dan bakal patah. Kalau asinnya pakai apa pak? Cuma garam aja atau pakai tambahan micin? Pakai yang merek Sasako rasa daging sapi, pasti enak. Tapi semua itu ada triknya, jadi nggak sembarangan orang tahu. Walaupun kalian bikin di rumah, rasanya nggak akan sama dengan yang saya jual di sini. Oh gitu ya pak. Pantesan telur gulung di sini mah rasanya beda, enak dan garing. Ya udah, ini pesanan kalian. Jangan lupa balik lagi ya. Gak tahu aja mereka kalau aku pakai tali rapia supaya mudah menggulungnya dan juga menjadi lebih crispy dan garing. Dasar anak-anak kecil mudah dibodohi. Bu, saya mau beli telurnya 2 kilo. Telur 2 kilo ya? Sama apa lagi pak? Oh iya, sama sekalian minyak sayurnya 2 liter. Terus bumbu Sasako sama micinnya 2. Oh iya, ini yang jualan telur gulung yang di depan sekolah itu ya? Iya, saya biasa berjualan di depan sekolah. Wah, pasti kalau dagang gitu penghasilannya lumayan ya pak? Iya, lumayan lah bu, buat menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan rumah. Iya, saya dengar kata orang-orang telur gulungnya enak dan ramai terus. Apa tuh pak rahasianya? Gak ada rahasia-rahasiaan kok bu. Ibu kan tahu sendiri, bahannya juga beli di sini kan. Tapi adalah teknik khusus cara menggulungnya. Oh iya, sama tusukan merek bambu hijaunya ya bu, 2 bungkus. Sama tali rapianya yang warna bening, 2 gulung. Oh gitu ya, ada teknik khususnya. Ini pak pesanannya. Iya bu, terima kasih ya. Ini bu uangnya. Itu si abang yang jualan telur gulung di depan sekolah itu ya kayaknya. Iya dia biasa berbelanja di sini buat kebutuhan dagangan telur gulungnya. Iya, telur gulungnya tuh enak banget, renyah dan garing, apalagi kalau udah ditambahin sausnya. Iya, anak saya juga suka beli, terus saya juga ikutan beli. Rame banget yang beli sampai antri, tapi kadang penasaran gimana cara buatnya itu. Iya, saya juga coba bikin sendiri di rumah, nggak pernah jadi. Bentuknya malah aneh banget, nggak bisa digulung sempurna. Itu biasanya teknik sendiri. Setiap pedagang pasti punya rahasia andalan masing-masing. Kira-kira apa ya rahasianya? Saya jadi penasaran deh. Mungkin telurnya dikasih bumbu khusus. Oh iya, kita kan kesini mau belanja, malah jadi ngerumpi gini deh. Iya, biasalah. Kita kan ibu-ibu kalau nggak ngerumpi pasti kayak ada yang kurang kan? Aku mau beli telur sekalian deh bu, sekilo aja sama tusukannya ya. Mau coba bikin telur gulung nih kayaknya. Iya jadi penasaran, mau nyobain bikin nanti. Kalau hasilnya bagus kasih tahu saya ya bu. Nanti saya juga mau bikin kalau hasilnya bagus. Oke deh, nanti aku kasih tahu kalau berhasil. Ini pesanan telurnya ya. Iya bu, ini uangnya ya. Daganganku ini semakin laris dan terkenal. Siapa sih yang nggak tahu telur gulung buatanku? Rasanya paling enak dan garing. Kalau begini, keuntunganku terus naik dan aku jadi cepet kaya. Iya mas, kita bisa cepet kaya kalau gini terus. Bahkan orang rela antri berjam-jam. Iya, berkat teknik rahasia, semua jadi serba mudah. Menggulung telur pun jadi lebih licin dan bentuknya bagus. Hanya kita yang punya teknik rahasia ini. Iya mas, jangan sampai ada yang tahu teknik ini. Berkat tali rapia, telur gulung jadi lebih crispy dan garing. Ditambah lagi dengan saus yang ditambahkan micin, jadi rasanya lebih gurih.
Iya, orang-orang mana peduli dengan apa yang dia makan. Yang penting rasanya enak dan gurih. Padahal mengandung plastik dan micin yang sangat banyak sekali. Iya mas, kalau perlu kita pakai telur yang udah pecah. Biasanya harganya murah dibanding sama telur segar yang biasa dibeli. Nanti akan saya belikan di pasar. Ya udah Bu, kalau bisa telurnya beli yang banyak supaya tidak kehabisan stok. Iya mas. Jangan sampai ada yang tahu ya kalau kita menggunakan telur pecah. Gila juga kamu, itu gulung telurnya cepet banget, nggak ada celah sedikit pun. Hasil gulungannya bagus dan rapi, pasti ada teknik andalannya nih. Kamu pakai trik sulap ya? Kok bisa cepet banget sih itu gulungnya? Sulap apanya? Memang begini, ini namanya keahlian tangan, teknik khusus yang cuma saya yang punya. Pak, aku mau ya 10 tusuk pakai saus pedas. Saya juga mau dong 15 tusuk. Kalian tumben jam segini udah keluar? Iya pak, kebetulan jam selanjutnya kosong. Gurunya ada yang gak masuk hari ini. Enak sekali, jadi bisa keluar istirahat dengan cepat. Oh gitu ya, ya udah tunggu sebentar ya. Apa yang dimasukkan ke dalam sama Pak Mumuh ya? Panjang dan putih, seperti tali plastik rapi ya. Oh jadi ini teknik khusus yang dia bilang. Itu sih curang namanya. Lihat saja, pasti sebentar lagi juga ketahuan cara licikmu itu. Loh, itu apa yang dimasukin? Oh, itu bukan apa-apa. Itu cuma bumbu tambahan aja. Ini telur gulung pesanan kalian udah jadi. Ini Pak uangnya, makasih ya. Duh, bahaya. Anak-anak itu melihat aku masukin tali rapia ke dalam wajan. Hampir saja ketahuan. Bisa bahaya ini kalau ketahuan. Bisa-bisa sepi dan gak ada yang beli. Dek, gimana tadi sekolahnya? Terus kamu tadi jajan apa aja di sekolah? Tadi sih ada guru yang gak masuk, jadinya aku istirahat cepat. Terus aku jajan telur gulung deh. Kayaknya masih ada deh di dalam tas. Ayah mau. Mana coba? Boleh deh ayah bau. Tapi rasanya agak aneh, agak pahit dan bau plastik. Jadinya aku gak habisin deh telur gulungnya. Oh gitu ya. Cobain deh ini telur gulung yang aku beli di sekolah tadi siang. Rasanya aneh sekali dan juga pahit ini mah. Gimana rasanya ya? Nggak enak kan? Tuh, apa ini? Seperti ada plastiknya. Terus rasanya juga pahit. Ini sih makanan berbahaya dan gak sehat. Kamu jangan beli di sana lagi ya. Kenapa mas? Ada apa rame-rame? Ini loh, jajanan anak kita. Ini mah mengandung plastik. Ada sisa potongan plastik. Nggak baik ini buat kesehatan. Wah iya, gak bener ini. Besok biar aku datengin lapak telur gulung itu. Iya, kalau perlu kita laporkan ke polisi. Tuh, telurnya banyak yang pecah. Mana pada bolong lagi. Ini semua gara-gara pengirimannya. Bawa mobilnya pasti ugal-ugalan. Kalau kayak gini mana ada yang mau beli. Telur dengan cangkang pecah kayak gini, apa aku buang aja ya? Tapi kalau aku buang, pasti aku rugi. Loh, kenapa itu Bu? Telurnya pada pecah-pecah. Iya nih, gara-gara pengirimannya. Gak bener bawa mobilnya, jadi rusak deh telur-telur ini. Kalau kayak gini, siapa yang mau beli coba? Tapi itu masih bisa dimakan kan Bu? Kalau masih bisa, biar saya aja yang ambil. Masih sih, tapi harus disortir lagi. Soalnya udah banyak yang pecah juga. Jadi kan mubazir. Tapi emang mau telur pecah kayak gini? Iya nggak apa-apa, asalkan harganya juga beda sama telur yang bagus kan Bu? Soal harga tenang aja, nanti saya kasih di bawah harga modal deh. Yang penting saya nggak rugi-rugi banget kan? Boleh deh, saya ambil semuanya ya Bu. Ini uangnya ya. Oke, terima kasih ya. Iya, nanti kalau ada yang pecah-pecah lagi pisahin aja ya, biar nanti saya yang beli. Oh, baik kalau gitu nanti saya pisahkan. Itu kayak istrinya Pak Mumu ya yang jualan telur gulung di sekolah. Ternyata dia beli di sini juga ya. Kirain cuma di warung grosir Bu Ida. Iya, itu emang benar Bu Yani. Dia beli telur banyak banget. Ya iyalah, kan dia menjual telur gulung. Gimana sih Bu? Oh iya, saya hampir lupa. Hehe. Bu, saya mau dong telur ayamnya 1 kilo aja, jangan banyak-banyak. Iya Bu, saya juga mau 2 kilo ya. Loh, tumben Bu banyak banget beli telurnya sampai 2 kilo. Iya, buat stok juga. Anak-anak di rumah juga lagi suka makan pakai telur soalnya. Oh gitu, kirain mau sekalian juga ngikutin buat jualan telur gulung. Enggak ah, lagian juga susah bikinnya. Saya udah pernah nyoba berkali-kali, tapi hasilnya selalu gagal. Mending langsung beli aja udah jadi. Ini telurnya ya.
Iya Bu, makasih. Oh iya Bu, yang barusan itu beli telurnya berapa kilo ya? Kayaknya banyak banget deh. Kalau yang tadi nggak di kilo, soalnya itu telur pecah akibat pengiriman. Apa? Telur pecah? Jadi selama ini kita jajan telur gulung dari bahan telur yang udah pecah? Iya, nggak higienis dong itu ya. Ini sih penipuan konsumen namanya. Saya sih mana tahu dipakai buat apa. Yang penting saya nggak merugi akibat telur yang pecah. Kalau pecah gitu kan pembeli juga nggak ada yang mau. Halo anak-anak, kalian baru istirahat ya? Iya Pak, baru istirahat nih. Oh iya Pak, kok kemarin telur gulung yang saya beli rasanya pahit sih? Punya saya juga. Mana ada serpihan plastiknya? Jangan-jangan plastik yang kemarin aku lihat ya? Mana mungkin pakai plastik? Mungkin itu dari telur sisa yang gosong, yang mengendap di bawah wajan. Yang kamu lihat itu plastik minyak. Karena nggak habis dan aku bawa pulang, ayahku langsung makan dan benar saja telur gulungnya pahit. Terus ada sisa plastiknya juga. Iya Pak, bahkan telur gulung yang aku beli sampai mengeras seperti plastik yang habis dipanaskan. Ya udah maaf deh, mungkin itu kesalahan dari bahan adonan yang baru. Kalau gitu kalian saya kasih telur gulung gratis ya, mau nggak? Ah, nanti rasanya pahit lagi. Iya, nanti kalau ada plastiknya gimana? Dijamin aman, hitung-hitung membayar kesalahan yang kemarin. Ya udah deh Pak, aku mau deh. Iya Pak, asalkan gratis nggak apa-apa. Ya udah, ini ambil ya. Ya udah, makasih ya. Kita mau masuk kelas dulu. Duh, sial, daganganku ini sudah mulai ketahuan. Bisa bahaya ini. Bisa-bisa daganganku sepi dan gulung tikar. Pak, gimana sih ini jualannya? Yang bener dong. Kemarin anak saya beli masa telur gulungnya pahit, terus ada serpihan plastiknya. Iya, tadi juga lagi belanja telur melihat istri bapak beli telur yang sudah pecah. Itu kan gak higienis Pak. Waduh, kok jadi rame begini? Coba kalian lihat daganganku. Nggak ada bahan plastik dan atau telur yang pecah kan? Kalau pahit, mungkin itu dari telur yang gosong. Biasanya mengendap di bawah wajan. Awas aja ya Pak, kalau sampai anak saya kenapa-napa. Iya, nanti bakal kita laporin ke polisi kalau kayak gini caranya. Ayah, kok perut aku sakit ya? Kok bisa? Memangnya kamu habis makan apa? Tadi siang pas istirahat sih aku makan telur gulung. Kan sudah ya bilang, jangan beli telur gulung itu lagi. Kamu ini kalau dibilangin ngeyel sih. Iya, tadi aku nggak beli. Waktu aku komplain gara-gara telur gulung yang kemarin pahit, terus aku malah dikasih gratis sama pedagangnya ya. Udah nggak beres pedagang itu. Biar nanti ayah lapor ke Pak RT. Ada apa nih rame-rame? Ini anak kita sakit perut gara-gara makan telur gulung itu. Padahal tadi ibu kesana, ibu udah tegur, katanya dia nggak pakai bahan plastik. Oh iya, tadi pas ibu belanja telur, istrinya tuh beli telur yang udah pecah gitu. Udah nggak bisa dibiarin ini. Ayah mau ke pos ronda, mau sekalian infoin ke Pak RT sama warga yang lain. Gimana Pak, dagangannya rame? Iya lumayan sih, namanya juga dagang. Kadang rame, kadang sepi. Oh iya Pak RT, kemarin waktu saya berjualan, saya melihat Pak Mumu seperti memasukkan tali plastik rapia ke dalam wajan. Takutnya itu berbahaya buat kesehatan. Masa sih? Anak saya juga, si Doni sering beli telur gulung itu. Pantesan dia sering sakit perut, terus diare sekarang. Mondar-mandir ke kamar mandi, terus buang-buang air besar. Nah ya itu Pak, mungkin saja dari telur gulung itu kan. Iya, tapi kita juga nggak boleh menuduh sembarangan dulu. Bapak-bapak gawat nih. Anak saya sakit perut gara-gara makan telur gulungnya Pak Mumu. Sepertinya Pak Mumu menggunakan bahan berbahaya. Kalau gitu sama dengan anak saya, dia sampai diare, bolak-balik kamar mandi. Sudah nggak bisa dibiarkan, sudah banyak korban gara-gara dagangan dia. Sebaiknya kita laporkan saja kasus ini ke polisi. Anak-anak sudah mulai banyak yang komplain. Lama-lama nanti gak ada yang beli lagi daganganku. Ada apa Mas? Seperti lagi kebingungan. Iya, aku lagi bingung. Sudah banyak pembeli yang tahu kalau aku pakai tali plastik rapia. Aku takut kalau nanti dagangan kita malah sepi dan gak ada yang beli. Iya Mas, apa sebaiknya kita jualan dengan jujur aja ya? Aku takut nanti banyak dosa karena membohongi orang. Kalau kita jualan dengan jujur, nanti kita bakal ngeluarin banyak modal. Dan telur gulung itu pasti cepat layu dan kekeringan dan kehilangan rasa crispy-nya. Udah kamu tenang aja, biar ini urusan saya. Lambat laun pembeli juga bakalan lupa masalah plastik yang ada di telur gulung itu. Oh iya, tadi ada pembeli katanya melihat kamu membeli telur pecah di toko telur.
Iya mas, emang tadi aku beli telur, tapi pas lagi sepi dan gak ada banyak yang beli. Terus pada tahu dari mana ya orang-orang itu? Gak tahu juga mas, terus gimana mas? Masih mau berjualan atau berhenti aja? Aku akan terus berjualan, numpung pembeli yang lain belum banyak yang tahu. Nanti aku akan lebih hati-hati lagi menggunakan tali plastik itu. Jangan sampai ada yang lihat lagi. Selamat siang Pak, saya mau melapor. Oh iya, silakan. Ada masalah apa? Ini Pak, anak saya kemarin makan dagangan telur gulung di depan sekolahnya dan rasanya itu pahit. Terus ada sisa serpihan plastiknya. Dia beralasan itu adalah bagian yang gosong. Apakah ada buktinya? Saya tidak membawa barang buktinya Pak, karena langsung dibuang. Dan ini ada saksinya. Dia melihat waktu plastik itu dimasukkan ke dalam wajan. Iya Pak, kebetulan saya juga berjualan di sana. Jadi saya tahu dan melihatnya. Dia pakai tali plastik rapia untuk menggulung telur itu Pak. Baik, bapak-bapak, laporan kalian sementara kami simpan. Tapi saksi saja nggak cukup. Kita harus punya bukti-bukti supaya bisa diproses. Baik Pak, kalau gitu kita mau ngumpulin bukti-buktinya dulu. Trik curangku sudah ketahuan. Sekarang daganganku sepi. Bahkan sampai sore pun belum ada yang beli. Kenapa kamu melamun? Udah sore nih, ayo kita pulang. Ini daganganku udah mulai sepi, gak ada seorang pun yang beli. Makanya kalau jualan itu yang jujur, jangan aneh-aneh. Kalau sudah begini kan, kamu juga yang menanggung akibatnya. Bahkan gak ada seorang pun yang mampir. Hari udah sore, sebentar lagi maghrib. Lebih baik kamu pulang aja. Kalau aku pulang tanpa membawa uang dan hasil penjualan, aku bisa rugi besar. Mau curang atau tidak, itu urusanku. Kamu urus aja daganganmu sendiri. Jangan malah ceramah di sini. Kamu ini nggak bisa dibilangin. Ya udah, terserah kamu saja. Yang penting saya sudah memberitahu tentang kebaikan. Pak, masih ada nggak telur gulungnya? Saya mau dong beli 10 tusuk. Ini uangnya. Asik penglaris. Oh masih. Silakan ditunggu ya. Saya akan buatkan dulu. Udah sore gini kok baru dapat penglaris, Pak. Iya, hari ini dagangan saya lagi sepi. Untung ada kalian berdua. Saya juga pak, 15 tusuk. Kasih saus yang banyak. Ini uangnya. Oke, ditunggu sebentar ya. Memangnya kenapa bisa sepi, Pak? Mungkin orang sudah bosan makan telur gulung ini. Bahkan di saat dagangan sepi pun, dia masih berani berbuat curang memasukkan tali plastik rapia. Seperti main sulap aja. Jika tidak ada yang perhatikan, gak ada orang yang bisa lihat. Aku rekam dari jauh-jauh buat barang bukti ke polisi. Dengan begitu, dia bisa ditangkap. Ini ya yang 10 tusuk, silakan. Terima kasih, Pak. Ini yang 15 tusuk dan pakai banyak saus, silakan. Sepertinya enak ya. Apa ini rasanya pahit sekali? Pakai bahan apa ini, Pak? Iya, keras lagi. Seperti makan plastik. Apa? Mana mungkin rasanya pahit? Aduh, kenapa aku jadi terlilit tali begini? Tolong. Apa yang telah terjadi? Dari mana keluar tali rapia itu? Tiba-tiba keluar tali dan melilit tubuhnya seperti kepompong. Tolong saya Pak Damar, aku terlilit tali rapia. Tolong lepaskan tali ini. Aku gak bisa menolongmu, talinya terlalu panas. Mungkin ini akibat berbuat curang terhadap pembeli. Bukannya untung malah terperangkap dalam kebusukan. Lihat nih itu yang menggantung, serem banget. Udah kayak kepompong. Oh yuk kita lari, nanti kita bisa terlambat ke sekolah. Itu Bu Julia, lihat. Itu adalah Pak Mumu, pedagang yang curang itu. Dia menggantung seperti kepompong. Iya, kasihan juga sih. Tapi ya ini akibat ulahnya sendiri, mencurangi pembeli. Sekarang pohon ini menjadi seperti pohon keramat. Iya, malang sekali nasibnya, seperti kutukan dari Tuhan. Ayo Bu, kita lanjut jalan ke pasar. Jangan lama-lama di sini. Kejadian kemarin terjadi begitu cepat. Kemarin sore saat sedang melayani pelanggan, saya melihat dia memasukkan tali rapia plastik ke dalam wajan. Padahal saya sudah merekamnya untuk dijadikan barang bukti ke polisi. Namun tiba-tiba tali itu melilit tubuhnya. Iya, sepertinya dia harus terima atas perbuatannya selama ini. Semua perbuatan pasti akan ada akibatnya. Menjadi pelajaran bahwa jika seseorang menyelubungi kejujuran dengan kebohongan, suatu saat ia akan terperangkap dalam kebusukannya sendiri.